lagi bersama saya Ridwan Faturrazi. Di sini kita akan membahas tentang dunia pendidikan dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Di video kali ini kita akan mereview sebuah artikel penelitian yang sangat menarik, khususnya buat kamu yang tertarik dengan pembelajaran matematika di SMP, yaitu artikel dengan judul Kemampuan peserta didik kelas 8 dalam menyelesaikan masalah matematika materi teorema Pitagoras. Nah, kedengarannya Pitagoras itu rumit ya, tapi tenang, kita akan membahas hal-hal yang ringan dan jelas. Teorema Pitagoras adalah salah satu materi penting dalam matematika SMP. Materi ini seringkali dianggap mudah secara konsep, tapi ternyata dalam penerapannya masih banyak siswa yang kesulitan, terutama ketika soal disajikan dalam bentuk masalah cerita atau aplikasi nyata. Nah, artikel ini membahas bagaimana kemampuan siswa kelas 8 dalam menyelesaikan soal-soal Pitagoras, khususnya dalam konteks pemecahan masalah. Penelitian dilakukan di salah satu sekolah menengah pertama dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diambil melalui tes dan wawancara pada beberapa siswa kelas 8. Nah, hasilnya menarik kawan. Ternyata sebagian besar siswa masih kesulitan memahami konteks soal cerita, menemukan informasi yang relevan, dan menerapkan rumus Pitagoras dengan tepat. Banyak yang masih bingung ketika soal disajikan dalam bentuk real life, seperti jarak 2 titik dalam peta atau panjang tangga yang disandarkan ke tembok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Yang pertama, kurangnya latihan soal kontekstual. Kemudian yang kedua, minimnya pemahaman konsep dasar segitiga siku-siku. Kemudian, kebiasaan hanya menghafal rumus tanpa tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Nah, jadi jelas, pengajaran matematika tidak cukup hanya dengan latihan soal biasa. Guru perlu memberikan soal-soal yang mengasah logika dan pemahaman konteks. Kemudian, penulis artikel ini juga menyarankan agar guru memperbanyak penggunaan soal berbasis masalah kontekstual dan memperkuat pemahaman konsep, bukan sekedar latihan mekanis. Nah, selain itu, penggunaan media pembelajaran visual seperti gambar, video, atau bahkan simulasi digital bisa sangat membantu siswa memahami penerapan teorema ini. Jadi, kesimpulannya, artikel ini memberikan wawasan yang penting tentang tantangan belajar matematika di SMP. Teorema Pitagoras mungkin terlihat simpel, tapi tanpa pemahaman yang mendalam, siswa akan kesulitan ketika menerapkannya dalam soal sehari-hari. Untuk para guru, ini bisa jadi refleksi untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih kontekstual dan interaktif. Dan untuk kamu yang masih duduk di bangku sekolah, jangan hanya hafal rumusnya saja ya, pahami juga cara penggunaannya. Nah, jadi itu review artikel tentang kemampuan peserta didik kelas 8 dalam menyelesaikan masalah matematika materi teorema Pitagoras. Nah, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, bisa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.